Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaspita Chani Sudrajat dari semester 3 kelas C. Di sini saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SMH dan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SMH mengenai pengertian hukum administrasi negara menurut para ahli atau pakar. Menurut Van Alveldorent, keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahkan tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Menurut Djoko Sutomo, hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan dalam negara dengan warga negara. Istilah lain dari hukum administrasi negara yaitu hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan administrative recht. Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara adalah suatu gabungan kekuatan yang mengikat badan yang tertinggi maupun yang terendah apabila badan itu menggunakan wewenang yang diberikan kepada oleh hukum tata negara. Menurut Mujhan, adalah diteruskan sebagai hukum mengenai struktur dan kefungsian administrasi negara. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama sebagai hukum administrasi, hukum mengenai operasi dan mengendalikan kekuasaan administrasi ataupun pengawasan terhadap penguasa administrasi. Yang kedua sebagai hukum belatan administrasi, maka hukum menjadi pedoman dalam penyelenggaraan undang-undang. Menurut Prajudi Atmosudirjo, hukum administrasi negara adalah hukum yang mengenai pemerintah beserta aparatnya yang terpenting yaitu administrasi negara. Hukum administrasi negara muncul sebagai instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintah. Menurut Kazkormat, dapat berbeda dari negara yang satu dengan negara yang lainnya karena yang pertama perbedaan persoalan kemasyarakatan dan pemerintahan yang dihadapi penguasa, yang kedua perbedaan sistem politik, yang ketiga perbedaan bentuk negara dan bentuk pemerintahan, yang keempat perbedaan hukum tata negara yang menjadi sandaran hukum administrasi negara. Kemudian ada asas rules of law, yaitu segala tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum, yaitu hukum administrasi negara. Kedudukan dalam ilmu negara. Berkedudukan sebagai hukum publik dan bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang merupakan kewajiban administrasi negara. Hukum administrasi negara Eropa kontinental, menurut William Konigsnelbert, adalah kumpulan peraturan yang mengatur tentang lembaga eksekutif yang mengatur tiga unsur. Yang pertama ada kumpulan pengaturan hukum, yang kedua hal ihwal kehidupan lembaga eksekutif, yang ketiga seluk-beluk dititik beratkan pada lembaga eksekutif. Meliputi peraturan yang berkenaan dengan administrasi atau pemerintahan atau kekuasaan legislatif. Awalnya, suatu kesatuan dengan HTN. Keadaan berubah pada abad ke-19 di mana berdiri sendiri dari HTN. Latar belakang lahirnya sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri yang terpisah dari HTN. Objek yang pertama ada pemegang jabatan dalam negara atau alat pelengkap negara dan warga negara. Yang kedua, aparat pemerintah atau pemegang jabatan yang menjalankan tugasnya untuk mensejahterakan umum sehingga selalu berhubungan dengan masyarakat. Kemudian ada sumber sumber hukum formal Yang pertama ada undang-undang, yang kedua ada praktek administrasi negara atau konvensi administrasi negara sebagai kebiasaan dalam praktek. Yang keempat ada jurisprudensi, yang keempat ada doktrin atau pendapat para pakar hukum terkemuka. Kemudian ada ketentuan sulit dikodifikasikan karena yang pertama perubahan dalam bidang terjadi dengan cepat. Yang kedua, pembentukan dan pembuatannya tidak dalam satu tangan. Administrasi negara menurut teori residu dari E. Utrecht, administrasi negara adalah badan eksekutif yang pada dasarnya menjalankan sebagai tugas yang tidak menjadi legislatif dan yudikatif. Menurut teori Dwi Praja dari Donner, administrasi negara dalam menjalankan pemerintahan dilakukan dalam dua bidang yang berbeda, yaitu yang pertama tugas politik, yaitu bidang yang menentukan tujuan negara. Yang kedua ada tugas eksekutif, yaitu bidang yang menjalankan tugas yang telah digariskan dalam tujuan negara. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.